Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eka Febrianti dari kelas 12 MIPA 4 absen 2. Dalam video ini, saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2005 oleh penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta. Novel tersebut merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Ketiga novel berikutnya adalah Sang Pemimpin, Edensor, dan Maryamah Karpov. Selama 2 tahun sejak penerbitannya, September 2005 sampai November 2007, Laskar Pelangi telah mengalami cetak ulang hingga 14 kali. Novel tersebut mampu menarik perhatian dan banyak mendapat pujian. Bahkan, novel tersebut mencapai bestseller di Indonesia dan Malaysia. Laskar Pelangi bercerita tentang suka, duka, harapan, cita-cita, kebodohan, kepintaran, kekonyolan yang dialami anggota Laskar Pelangi selama sekolah. Pengalaman-pengalaman tersebut mengandung kisah yang inspiratif tentang perjuangan dan keberhasilan luar biasa anak-anak daerah Provinsi Bangka Belitung dalam bidang pendidikan. Mereka mampu melahirkan semangat serta kreativitas yang mencengangkan. Novel tersebut ditulis dengan semangat bersama untuk bertahan dan mengobarkan semangat mereka yang selalu dirundung kesulitan dalam menempuh pendidikan. Novel tersebut tidak mengajak kita menangisi kemiskinan, tetapi mengajak kita memandang kemiskinan dengan cara lain. Cerita awal sebuah kehidupan kejutan, yaitu urungnya penutupan sekolah. Sekolah tersebut akan ditutup apabila pada hari terakhir pendaftaran jumlah murid tidak mencapai 10 anak. Pada hari itu, murid yang mendaftar hanya 9 anak. Namun, pada detik yang menentukan, muncullah Harun, seorang anak yang jalannya timpang. Ia diantarkan ibunya untuk mendaftarkan diri sebagai murid. Sekolah tersebut akhirnya tidak jadi ditutup dan anak yang ingin belajar tidak perlu bersekolah di kota besar. Bakat anak-anak tersebut telah berhasil mengharumkan nama sekolah. Sekalipun prestasi tersebut terjadi secara unik. Misalnya, pembalasan dendam mahar yang selalu dipojokkan oleh kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustusan dan kejeniusan Lintang yang menjawab tantangan gurunya. Dr. Andes Zulfikar, pegawai negeri yang kaya dan populer, hingga ia memenangkan lomba cerdas cermat. Kiprah ke-10 kawan tersebut berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa anak pintar tersebut putus sekolah dan menggantikan ayahnya bekerja sebagai nelayan. 12 tahun kemudian, Ikal kembali ke kampung dengan menyandang gelar sarjana.
Pada tahun 2008, Laskar Pelangi diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Film tersebut disutradarai oleh Riri Riza dan diproduksi oleh Miles Film dan Mizan Production. Penulisan skenario film tersebut adalah Salman Aristo yang dibantu oleh Riri Riza dan Mira Lesmana. Lokasi syuting film Laskar Pelangi adalah Pulau Belitung sesuai latar cerita novel. Biaya produksi film mencapai 8 miliar. Sebagai karya sastra yang ditulis berdasarkan kisah nyata, penulisnya mendedikasikan buku ini untuk guru-guru dan sahabatnya yang menjadi tokoh-tokoh penting di dalam novel, yaitu Ibnu Muslimah Hapsari, Bapak Harfan Effendi Nur, dan 10 sahabat masa kecil yang disebut sebagai Laskar Pelangi. Mereka dinamakan Laskar Pelangi oleh wali kelas mereka karena kesenangan mereka terhadap pelangi. Sebagai salah satu karya sastra yang banyak dibaca, Laskar Pelangi banyak dirujuk untuk penulisan skripsi dan tesis serta telah diseminarkan oleh kalangan birokrat untuk menyusun sebuah rekomendasi dalam kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, Laskar Pelangi telah berkembang bukan hanya sebagai pembacaan bernilai sastra, tetapi dapat dimanfaatkan pula sebagai referensi ilmiah. Laskar Pelangi mengamatkan bahwa pendidikan tidak akan memberikan hati pada anak-anak dan bukan sekedar memberikan instruksi atau komando, karena setiap anak memiliki potensi unggul yang akan tumbuh menjadi prestasi cemerlang pada masa depan apabila diberi kesempatan dan keteladanan oleh orang-orang mengerti akan makna pendidikan yang sesungguhnya. Selain itu, Laskar Pelangi membuktikan bahwa kemiskinan tidak selalu bertoleransi dengan kebodohan atau kejeniusan. Dalam perjuangan mencapai cita-cita tersebut, tokoh hero yang paling berhasil adalah Ikal. Tokoh yang menjadi identifikasi pengarang. Ada yang menilai saat membaca Laskar Pelangi, pembaca seolah menemukan penulis Gabriel Garcia Marquez, Nikolai Gogol, dan atau Alan Lichtman, yaitu para penulis yang mampu memberikan kekuatan pada pembacanya. Ditulis dengan gaya bahasa yang mengasyikkan, rasa humor yang halus, dan luasnya cakrawala pengetahuan Andrea Hirata. Laskar Pelangi menjadi sebuah ramuan pengalaman dan imajinasi yang menarik dengan membuka empati yang ada di dalam hati. Pembaca akan tertawa, menangis, merenung bersama buku tersebut. Demikian dari cerita yang saya sampaikan tadi. Saya berharap teman-teman semua dan pembaca-pembaca semua Laskar Pelangi dapat mengambil kesimpulan bahwa belajar itu tidak ada ujungnya, dan belajar itu tidak boleh putus asa. Karena apa? Ekonomi, tempat sekolah bukan menjadi penghalang kita untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Karena dengan pendidikan kita dapat diterima di kalangan apapun. Dan semoga apa yang dicita-citakan oleh pembaca semuanya dan teman-temanku semuanya akan tercapai. Dengan usaha dan doa, saya yakin pasti tercapai semua apa yang diimpi-impikan
oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan salah membaca, mohon dimaklumi dan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.